Halo, Sobat Cuan, selamat malam. Apa kabar? Selamat hari Rabu, seperti biasa aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Sobat Cuan, mohon maaf aku sambil makan obat karena aku lagi sakit nih. Tiba-tiba kemarin aku sakit, drop, asam lambung aku naik. Jadi ini aku tadi sambil makan obat yang diisep gitu dan belum habis. Mohon maaf ya. Oke, Sobat Cuan, apa kabarnya? Hari ini gimana portofolionya? Tapi meski hari ini IHSG cenderung, juga kita lihat hari ini IHSG itu menguat, melemah 0,21%. Tapi hari ini kita nggak bahas terkait dengan market-marketan nih Sobat Cuan. Jadi yang kita bahas itu terkait dengan hari ini mau bahas terkait dengan atur uang gaji UMR. Nah Sobat Cuan, udah lihat belum berita belakangan ini yang dimana ada berita-berita terkait membahas dengan standar hidup layak 1 juta per bulan. Katanya Jakarta yang tertinggi. Tapi menurut kalian cukup nggak sih hidup 1 juta per bulan? Itu dianggap layak di kota-kota kalian? Kalian kebanyakan tinggalnya di mana? Di Jakarta atau di mana? Menurut kalian beneran nggak sih 1 juta per bulan itu bisa jadi hidup layak buat satu orang? Ada yang bisa hidup 1 juta per bulan? Bentar ya. Nggak mungkin. Iya, aku juga bingung nih. Kenapa bisa di Semarang beneran bisa 1 juta per bulan untuk satu orang? Buat makan aja habis tuh ya. Ya. Kayaknya hampir nggak bisa ya. Kenapa juga tapi ini beritanya atau belakangan muncul kayak gini. Katanya standar hidup layak direpresentasikan dengan pengeluaran real per kapita mencapai sekitar 1 juta per bulan. Bisa tapi sulit Kak, kalau yang gaji 1,2 buat 1 bulan gimana ngaturnya? Nggak cukup 1 juta, kurang banyak. Nggak cukup Ci katanya. Oke, nah makanya sekarang kita mau bahas, hari ini kita mau bahas karena kita mungkin udah pusing ngomongin market. Sebenarnya kalau ngomongin market juga masih sama ya sama minggu lalu gitu view-nya. Nanti kalian bisa tonton ulang aja di Instagram @cuap_cuan. Jadi hari ini kita mau ngebahas terkait dengan personal finance, gimana atur uang gaji UMR. Nah hari ini aku nggak akan ngobrol sendirian karena aku akan ditemenin salah satu research CNBC Indonesia, yaitu Emanuela Bungasmara Ega Tirta. Jadi langsung aja kita invite Ega untuk live bareng aku hari ini. Kita udah accept. Sebentar ya. Sebetulnya kalau misalnya mau tanya-tanya tentang pengaturan keuangan boleh banget ya. Halo Ega. Selamat sore. Ega, kameranya boleh turunin dikit? Boleh, sebentar ya. Ini soalnya setup ala kadarnya, Oli. Iya, nggak apa-apa Udah kelihatan sayang. jelas belum? Udah. Suara terdengar? Terdengar jelas, cuma jidatnya kepotong. Nanti muka cantiknya Jidatnya kita kepotong. kelihatan. Itu dia. Nah, Paling semundur mungkin ya. Udah. Iya, nggak apa-apa. Oke, Sobat Cuan, mungkin yang belum tahu, belum pernah kenal Ega. Jadi Ega ini siapa? Ega ini research CNBC Indonesia. Sebenarnya Ega udah join CNBC udah berapa bulan nggak? Lupa. Sekarang berarti udah mau masuk bulan keempat aku, Oli. Bulan keempat. Tapi waktu itu pernah sempat ada videonya sekali ya di Cuap-Cuan ya. Oh sempat, iya. Tempat. Waktu itu karena, iya sempat figuran tapi waktu itu, Oli. Katanya suaranya nggak jelas, Oh, ya. agak nggak jelas. Oke, suaranya kencengin dikit ya. Aku setting. Oke. Kalau sekarang apakah lebih baik? Lebih baik banget. Tadi belum di-isolate. Iya. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Enggak. Terkait dengan
ngomongin ngatur-ngatur duit UMR kan belakangan ini lagi rame banget ya. Nggak tahu deh, Ega baca Betul. juga nggak? Katanya hidup layak sebulan 1 juta. Kalau kamu tuh, menurut kamu mungkin Itu nggak dia. sih kita bisa hidup 1 juta Agak per bulan? kalau kita yang ngekos aja kayaknya 1 juta itu belum cukup nge-cover ya Olive ya. Iya, iya. Betul itu. Tapi itu 1 juta itu untuk nasional. Olive kalau Jakarta malah lebih tinggi sedikit. Oke, oke. Nah, kalau menurut Mm-mm. kamu nih, sebenarnya berapa sih biaya rata-rata pengeluaran per bulan untuk hidup di Jakarta? Sebenarnya nggak bisa dipukul rata ya karena untuk kebutuhan pokok kita setiap individu itu berbeda-beda juga. Cuma kalau untuk menghitung kebutuhan pokoknya, lalu dana darurat dan juga tabungan dan lainnya itu mungkin sekitar 4 sampai 6 ya untuk kita bisa survive ya Olive. Tapi kembali lagi itu berbeda setiap individunya karena kebutuhan setiap orang juga berbeda. Ada yang mungkin ada health yang harus ditanggung atau tanggungannya juga berbeda dari satu dan lainnya. Gitu Olive. Oke, nah kalau kita ngomongin nih, sekarang itu kan inflasi meskipun udah turun, tapi banyak orang yang teriak-teriak Mm-mm. nih katanya deflasi gitu ya, tapi kok tetap aja beberapa eh, bahan makanan atau misalnya beberapa hal tuh masih terlihat cukup mahal ya. Nah, kalau kita Betul. ngomongin terkait dengan tren inflasi dan kenaikan harga yang terjadi ini, menurut kamu gimana sih prediksi biaya hidup ke depannya? Kira-kira faktor apa aja yang bisa mempengaruhi biaya hidup ke depannya? Oke, dengan adanya inflasi sekarang, kemungkinan ke depannya juga bisa dibilang struggle-nya bisa sama atau malah bertambah Olive. Karena dengan adanya inflasi pasti bahan pokok harganya juga naikkan. Terus untuk harga jasa juga pasti meningkat. Sementara sejauh ini juga untuk pemasukan juga pendapatan masih kurang lebih sama. Jadi pastinya akan semakin berat ke depannya. Ya, hanya bisa berharap Olive. Gitu. Oke. Nah, kalau kita Mm-mm. ngomongin apa-apa makin mahal, tapi kayaknya beberapa waktu terakhir kita itu di Indonesia, sebenarnya bukan di Indonesia aja ya, tapi juga di Mm-mm. beberapa negara lainnya itu, termasuk juga di Jepang, itu cenderung stagnasi gitu ya. Stagnasi itu kan ketika Betul. harga-harga naiknya tinggi, tapi Mhm. gaji-gaji para karyawan itu cenderung tidak mengalami kenaikan. Nah, kalau Ega sendiri melihat fenomena fenomena stagnasi ini seperti apa? Oke, itu sesuatu yang sangat susah untuk dihindari yang pasti ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu mungkin dengan memulai zero base budgeting gitu, Olive, di mana kita tuh benar-benar mendetail untuk membuat planning keuangan kita sesuai dengan pemasukan dan juga perkiraan kebutuhan kita ke depannya itu seperti apa. Jadi memang harus istilahnya telaten ya, telaten, disiplin, karena balik lagi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, begitu. Oke, kalau ngomongin terkait zero Mm-mm. based budgeting nih, mungkin di sini Mm-mm. masih banyak yang bingung ya. Penerapannya itu seperti apa? Uang yang masuk seperti apa? Pembagiannya itu seperti apa? Apakah Ega bisa elaborasi lebih dalam? Mungkin kalau kita pakai contoh dari penghasilan UMR ya, Olive ya, kan sekitar 5 juta ya sekarang ya untuk UMR Jakarta ya. Em, ada beberapa orang yang pakai rules 50, 30, 20, itu 50 untuk kebutuhan pokok, 30 itu untuk dana darurat, 20 untuk investasi. Nah, kalau aku sendiri sebetulnya lebih suka dengan 65, 10, 10, 15. Hmm, Karena aku ngerasa 50 itu agak frugal ya gitu. Karena balik lagi kita juga harus mereward diri sendiri dong sudah kerja keras gitu kan. 65 ini untuk kebutuhan pokok itu nanti kita bagi lagi biasanya nanti untuk sandang, pangan, papan, transport yang utama-utama lah gitu. Nah, itu kalau bisa kita agak hemat-hemat itu nanti bisa untuk rekreasi juga. Nanti 10-nya baru kita pakai untuk cushion fund, dana darurat. Terus 10-nya lagi bisa kita pakai untuk protection ya, insurance itu juga penting sebenarnya. Jadi setelah pokok itu insurance selalu kita ke dana darurat dan yang terakhir itu investasi gitu sih kalau menurut aku Oli oke. 15-nya itu investasi. Nah, tadi nih ada yang komen nih katanya, eh, Mm-mm. katanya di
diatur tetap UMR, tapi kalau nggak diatur ntar boncos terus katanya. Nah, kalau menurut Ega sendiri, Ega tuh ada tips nggak sih mengatur skala prioritas? Misalkan kalau gajinya UMR, kira-kira pos apa dulu yang harus didahului dan pos apa dulu yang harus ditunda di tengah inflasi yang terjadi sejak beberapa waktu belakangan ini? Pastinya kita harus fokus dulu ke kebutuhan pokok ya. Kalau memang dalam keadaan mendesak seperti ini, Olive, yang utama itu pasti pos untuk sandang, pangan, papan kita gitu ya. Untuk rekreasi dan lain sebagainya mungkin itu nanti dulu. Rekreasi ini kalau kita bisa sedikit mengkat dari kebutuhan pokok kita gitu. Ya, memang harus pintar-pintar dan harus sedisiplin mungkin ya kalau kondisinya seperti ini ya gitu sih, Olive. Oke. Nah, kalau aku Mm-mm. Sobat Cuan, aku ada tambahan mungkin dari aku. Mungkin Sobat Cuan kan mungkin ngerasa kayak sebenarnya angka hidup layak tuh ada benchmarknya atau enggak sih? Atau sebenarnya itu tergantung sama tiap orang atau enggak? Nah, jadi gini Sobat Cuan, kalau Sobat Cuan tahu angka UMP atau UMR itu sebenarnya dihitungnya itu dari angka kebutuhan hidup layak gitu. Jadi udah dihitung dengan seksama bahwa angka kebutuhan hidup layak di tiap daerah tuh sekian loh, makanya itu kenapa angka UMR-nya itu berbeda-beda setiap kota. Nah, cuma yang harus Sobat Cuan garis bawahi adalah angka UMR atau UMP itu dihitungnya adalah untuk angka kebutuhan hidup layak per orang ya, jadi per kapita bukan per keluarga. Jadi wajar aja nih kalau misalnya Sobat Cuan itu misalnya belum menikah, tapi Sobat Cuan itu menanggung kedua orang tua gitu ya biaya hidupnya dan gajinya Sobat Cuan tuh cuma UMR. Pasti akan terasa berat dan juga nggak terasa cukup ya karena balik lagi sesuai dengan perhitungan UMR itu sendiri adalah angka kebutuhan hidup layak untuk satu orang. Ketika dipakai untuk hidup bertiga tentunya akan terasa berat. Gitu Sobat Cuan, oke? Nah, kalau misalkan kira-kira nih menurut Ega sendiri, Sobat Cuan yang gajinya masih UMR, tadi kan Ega juga ada spill, maksudnya ada singgung terkait dengan jangan lupa berinvestasi ya, karena memang investasi kita untuk mencapai tujuan keuangan. Kira-kira instrumen apa sih yang menurut Ega itu menarik untuk Sobat Cuan yang gajinya masih UMR? Oh, oke. Untuk sebetulnya ya, untuk yang sobat cuan yang masih dalam kondisi, bukan kondisi maaf, sobat cuan yang sejauh ini penghasilannya masih UMR, memang lebih baik kalau saya boleh jujur lebih baik fokus di investasi knowledge sih, Olive. Karena it takes time untuk memahami apa sih investasi yang cocok untuk kita gitu kan. Um, leb- Lebih baiknya memang jika memang masih ini kita lebih banyak ke investasi untuk pengetahuan itu begitu sih menurut Olive. Gimana kalau Olive sendiri setuju Oke, ya? Oke, Karena setuju iya banget dong sama karena Ega gitu. Setuju banget sama Ega. Kenapa? Karena bener banget kalau kita investasinya di knowledge kan sebenarnya mm-mm. selain kita jadi punya kemampuan analisa terkait instrumen investasi, Betul. tapi juga kita punya kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya nggak Ega? Betul, Misalnya betul. gara-gara kita punya skill baru, kita jadi misalnya bisa dapat side hustle atau misalnya kita bisa pindah perusahaan yang menawarkan gaji yang lebih baik karena kita udah punya skill baru. Kalau Ega sendiri, Ega ada side hustle nggak sih? Kan kayaknya tuh sekarang Kalau aku, ya sejak tahun oh 2020 betul, rame banget tentang kayak kita tuh harus punya side benar. hustle gitu. Kalau Ega ada Nah, nggak itu side hustle? dia. Kalau side hustle itu kan memang tergantung skill set Nggak. masing-masing ya, Olivia. Nah, kebetulan aku backgroundnya ini banyak di em, sebelumnya aku sempat ikut kayak pageantry gitu, Apa? Olive. Jadi beberapa side Sorry, hustle sorry. itu, aku Sebelumnya? sempat ikut pageantry Oh, gitu pigeon. sebelumnya. Iya, iya, pigeon. Jadi Keren side banget. hustle aku tuh banyak di kegiatan-kegiatan seperti itu. Kadang fashion show, kadang mungkin photoshoot yang gitu-gitu sih. Cuma kalau di era sekarang ya yang umum mungkin memang banyak side hustle itu orang lari ke digital ya. Tapi balik lagi tergantung deh skill setting kita punya tuh apa sih. Kadang kan memang banyak yang belum kita aktifasikan ya masih karena kita fokus pekerjaan di kantor gitu sih Oli. Oke, ya. Menarik sih ya. Tapi berarti sampai sekarang masih aktif ya, Ega? Di dunia permodelingan? Kalau kita sempat dan kalau oh ya intinya kalau waktunya pas sih Oli. Tapi memang selain untuk extra income juga
refreshing sih buat kita kalau ada side hustle yang memang kita suka ya kayak gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Kalau kita ngomongin terkait dengan side hustle gitu ya. Mm-mm. Kadang itu tuh bikin kita sebagai manusia, ya wajar ya, kita manusia apalagi perempuan nih. Keinginannya banyak, tapi sumber dayanya terbatas. Kalau Betul. misalnya udah ada gaji, tapi udah ada side hustle. Nanti pas dapat side hustle, langsung kepikiran, ih pengen itu, beli ini, beli itu, beli tas, liburan lah, apa segala macam. Akhirnya ketika kita punya side hustle, itu ada inflasi gaya hidup. Nah, kalau Ega sendiri menjaga untuk supaya oke, nggak apa-apa sebenarnya gaya hidupnya mungkin mengalami peningkatan sedikit ya, atau pengeluarannya mengalami peningkatan ketika pendapatan kita meningkat. Tapi jangan sampai pengeluarannya tuh keluarnya tuh sama gedenya sama pendapatan side hustle kita. Nah, kalau Ega biasanya kontrol dirinya gimana? Kontrol dirinya, boleh nggak kalau aku bawa-bawa zodiak? Jadi Boleh kebetulan dong, aku Libra, jadi semuanya seru tuh banget. aku semuanya harus Kamu balance, Libra? Olive. Jadi aku Libra. Oh iya, karena harus balance. Tadi pas kamu bilang harus Iya, balance, aku langsung tahu kamu iya, Libra. aku harus balance. Jadi kalau memang aku saat itu banyak sekali yang aku kerjakan nih, misalkan kerjaan utamaku, terus aku ada side hustle dan lain-lain, aku rasa aku deserve untuk dapat treatment yang mungkin lebih dari biasanya, ya sedikit lah ya. Tapi Oke. ya kalau memang tidak ada ya di saat itu memang mungkin sebelumnya kita sudah sempat meningkatkan Ya. lifestyle, tapi setelah itu mungkin penghasilan menurun gitu ya, kita juga harus bisa menyesuaikan. Jadi ya harus sejajar, harus seimbang income dan juga pengeluaran kita gitu. Oke. Jadi Mm-mm. sebenarnya terbuka bukan hanya ketika pendapatan itu meningkat, tapi juga harus bisa menyesuaikan diri ketika pendapatan itu menurun gitu ya. Karena kan namanya side hustle Betul. kadang dapatnya suka gede, kadang ya nggak dapat sama sekali gitu ya. Tapi memang yang susah itu biasanya adalah ketika kita harus menyesuaikan diri lagi apabila pendapatan kita itu turun. Makanya banyak orang yang bilang, ya kalau bisa ketika pendapatannya naik, gaya hidupnya jangan naik ketinggian. Karena ketika turun lagi gitu Betul. ya, itu agak susah. Sama sih, aku juga pasti merasakan hal yang sama. Oke, kalau mau Mm-mm. tanya deh, kalau Ega sendiri, Ega tuh biasanya investasinya di instrumen investasi apa sih? Aku sebenarnya lebih ke saham sih, Kak Olive. Cuma sejujurnya aku juga baru mulai semenjak aku banyak bertemu dengan teman-teman yang juga fokus di sana gitu. Tapi Mm-mm. ya karena kita baru mulai, jadi kadang juga masih trial and error gitu. Oke, what do you think about Mm-mm. SBN? Tadi ada yang komen nih, katanya kalau Mm-mm. investasi di SBM tuh kan enak, nggak perlu pusing-pusing gitu. Ya mungkin memang lebih stabil ya Kak Olive. Kita juga apalagi di saat inflasi seperti ini lebih aman pastinya, apalagi untuk kita yang masih minim pengalaman ya. Itu menurut aku tidak ada jeleknya sih, bagus aja. Sembari kita juga balik lagi ke tadi investasi di knowledge ya, siapa tahu nantinya ada yang lebih cocok untuk kita gitu. Oke. Nah, Iya. ini ada komen menarik dari Dilox. Katanya, sepertinya pemerintah harus mengkaji lagi UMR atau UMP layak di berbagai daerah. Karena angka pinjol masih tinggi, judul untuk dapat uang praktis juga tinggi. Oke, mungkin aku punya pandangan terkait hal ini. Aku setuju ketika misalnya UMR dan UMP itu harus dikaji ulang karena jujur mungkin setiap tahun UMP dan UMR kita itu peningkatannya nggak lebih dari 10%. Sedangkan harga berasnya aja per 3 bulan naiknya tuh bisa lebih dari 10%. Ya nggak sobat cuan. Jadi gimana bisa ngejar gitu kan? Itu satu. Tapi kalau misalkan alasannya karena pinjol masih tinggi atau karena judul, menurutku judul itu lebih dikarenakan karena bukan kekurangan pendapatan ya, tapi karena itu bisa jadi karena lingkungan yang mempengaruhi. Kemarin juga aku baru bikin konten tentang deprivasi relatif. Kebetulan aku ada ngambil salah satu sertifikasi lagi yaitu Qualified uh, Financial Coaching gitu ya. Ini jadi belajarnya itu tentang psikologi di dalam pengaturan keuangan. Nah, ada ilmu yang cukup bagus yaitu membahas terkait deprivasi relatif. Jadi deprivasi relatif itu adalah ketika kita membandingkan diri kita
dengan orang lain atau lingkungan kita gitu ya. Kalau orang lain punya ini, kok kenapa saya nggak punya? Akhirnya kita memaksakan diri untuk punya. Oke, well, kalau misalnya di lingkungan kita itu orang-orang misalnya yang lebih maju dari kita, mungkin kita akan termotivasi untuk mengejar hal itu. Tapi bayangin kalau misalnya deprivasi relatifnya itu di lingkungan kita adalah orang-orang yang kecanduan judi, yang kecanduan pinjol, yang hidup di dalam bubble, yang mereka anggap kehidupan seperti itu tuh hal yang wajar gitu. Nah, inilah sebenarnya yang membuat akhirnya kenapa dalam satu lingkaran atau satu daerah tertentu kenapa mereka banyak banget terjebak judul. Itu satu. Yang kedua adalah karena menurutku kemudahan dari teknologi itu sendiri. Ini sebenarnya berhubungan sama cara kita mengelola emosi gitu ya. Mungkin tanpa teman-teman sadari atau tanpa sobat cuan sadari, dulu waktu kita kecil, kita tuh kalau nangis pasti orang tua kita tuh selalu kayak ajak kita, ayo beli es krim aja biar kita berhenti nangis. Atau ini aku mama beliin apa misalnya coklat biar kita berhenti nangis gitu. Itu adalah bentuk dari distraksi emosi. Jadi kita itu dikasih kebahagiaan semu supaya kita tuh nggak sedih lagi gitu. Akhirnya hal tersebut tuh terbawa sampai kita dewasa. Ini yang mengakibatkan kenapa, coba Sobat Cuan perhatiin. Apakah ketika Sobat Cuan lagi sedih atau lagi stres, Sobat Cuan ngerokoknya jadi tambah banyak dibanding dalam keadaan normal? Atau apakah ketika Sobat Cuan lagi stres, lagi sedih, lagi kesepian, Sobat Cuan justru check out toko orange, live TikTok? Apakah ketika Sobat Cuan lagi stres, lagi sedih, atau lagi bosan, Sobat Cuan malah main judul? Karena ini adalah bentuk dari coping mechanism atau distraksi emosi kalian yang kalian tahu. Untuk itu, agar terhindar dari hal-hal seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus bisa belajar meregulasi emosi dengan lebih positif lagi. Caranya misalnya dengan berjalan kaki, atau menulis jurnal, dan sebagainya, dibanding kalian menghabiskan waktu atau melakukan kegiatan yang membuat kalian keluar uang lebih banyak dibanding ketika kalian tidak merasakan emosi tertentu gitu Sobat Cuan. Nah, kalau Ega sendiri, Ega ada pandangan nggak terkait dengan pinjol? Ya, sebenarnya lebih kita ngelanjutin kak Olive bilang tadi, tapi ada benernya banget. Your surroundings itu antara mereka make you or they break you ya. Antara kamu melit mereka ke tempat yang lebih baik atau kamu jadi ikutan mereka, dan itu juga masuk dalam kegiatan habit buruk pinjol juga judul dan hal-hal seperti itu. Memang self control itu sesuatu skill yang takes time, takes integrity, dan itu memang tidak bisa semua orang bisa dapatkan dengan mudah sih Olive. Jadi mungkin kalau kita belum yakin bisa tidaknya kita self control kayak gitu, memang ada baiknya kita menjauhi lah lingkungan yang Yes, kira-kira setuju akan banget. membawa ke arah sana gitu. Dan itu juga berlaku ke spending habit loh sebenarnya Olive. Kayak kalau kita bergabung dengan teman-teman mungkin yang pengeluarannya jor-joran nih, mungkin pola untuk rules mereka mengelola keuangan itu berbeda dengan visi kita gitu. Mereka lebih mungkin masih lebih cuek, masih lebih kayak ya sudahlah money will come again gitu. Itu kita juga harus mungkin bukan memusuhi tapi lebih hati-hati lagi, lebih menjaga jangan sampai kita terpengaruh nih gitu. Kalau bisa kita bantu juga untuk mengelit mereka ke arah yang lebih baik begitu. Kalau menurut aku seperti itu, Alice. Siapa tahu kalau Iya. ngelihat kitanya yang berubah jadi lebih positif, teman-teman kita bisa mengikuti ya one day. Betul, ya, begitu. Ya. Aku juga merasakan sih kayak dulu maksudnya setelah aku belajar personal finance ke belakangan makin banyak aku share konten, teman-temanku yang lama akhirnya mulai tergerakkan untuk mereka kayak, oh kenapa bisa belajar kayak gitu, oh mau belajar juga, oh bisa ya kayak gini gitu. Jadi ya, aku setuju banget sama Ega tadi, kita juga harus tahu kapasitas diri. Kalau dirasa kita memang belum punya kontrol diri yang baik, kenapa enggak untuk menjauh atau tidak perlu mendownload aplikasi-aplikasi Nah, yang justru membuat kita jadi mudah mengakses pinjaman online dan juga judul itu hmm, sendiri. By the way, aku mau disclaimer ya untuk Sobat Cuan. Jadi kalau di Certified Financial Planner yang namanya pinjol itu sebenarnya belum tentu
itu buruk ya Sobat Cuan. Jadi pinjol itu Darurat juga ya. betul. Jadi yang legal itu, pinjol yang legal ya kita bahasanya, itu diadakan karena untuk menjangkau orang-orang yang mau membuka usaha tapi mereka itu belum ibaratnya belum bankable. Atau misalnya kan kalian tahu ya Sobat Cuan tahu kalau misalnya harus ambil pinjaman di bank itu misalnya mereka harus punya rekening atau misalnya harus punya histori pinjaman dan sebagainya gitu ya. Nah, pinjol ini hadir untuk mereka-mereka yang mungkin mereka belum punya rekening atau oke udah punya rekening tapi mereka belum punya nih histori kredit gitu sedangkan bank nggak mau ngasih pinjaman ya udah pinjol bisa kasih pinjaman gitu. Tapi yang harus digarisbawahi bunganya itu cukup tinggi. Jadi ketika kalian tidak benar-benar bisa menghitung seberapa besar dampak bunganya, itu yang biasanya akan membuat kalian merasa terjebak dari lingkaran bunga tinggi dan akhirnya gali lubang tutup lubang gitu. Oke. Nah, apa Ega ada tips-tips lagi nggak nih buat Sobat Cuan terkait dengan melakukan perencanaan keuangan? Bagaimana, Oleh? Maaf tadi. Ega ada tips-tips lagi? Ada tips-tips lagi nggak untuk Sobat Cuan terkait dengan perencanaan keuangan? Kalau tips dari aku pribadi sih punya end goal sebenarnya, Oli. Ya. Iya, kita ini maksudnya kita sangat berusaha untuk ngepres di pengeluaran kita sebulan nih di dana pokok kita, di untuk entertainment kita. Kita tuh end goal-nya untuk apa sih nantinya gitu. Apakah hari tua yang lebih tenang ataukah nantinya ingin memiliki sesuatu yang udah lama diidam-idamkan. Nah, mungkin salah satu cara supaya kita bisa lebih disiplin adalah motivasi dari end goal kita itu. Mungkin dari aku itu aja sih Olive untuk sarannya lagi terkait perencanaan keuangan ya. Gitu. Oke, thank you. Nah, karena kita udah 2 menit lagi di penghujung acara, thank you Ega. Tapi aku mau kasih tips juga nih untuk Sobat Cuan terkait dengan atau uang gaji UMR. Nah, tadi juga aku udah sempat bahas juga sama Ega bahwa Ega juga udah ngingetin Sobat Cuan untuk prioritasin dulu nih pengeluaran-pengeluaran pokok, baru rekreasi-rekreasinya itu belakangan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang pendapatan Sobat Cuan itu memang hanya habis untuk kebutuhan pokok, artinya yang jadi problem adalah pendapatan kalian. Pendapatannya tuh kurang gitu ya. Maka kalau kalian mau punya standar atau gaya hidup tertentu, maka kalian perlu meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu bisa berbagai cara, misalnya ya kalian nego gaji ke bos kalian kalau ngerasa value yang kalian berikan di kantor atau perusahaan kalian memang di atas pendapatan kalian saat ini. Yang kedua, kalian bisa pindah kerja dengan mencari tawaran yang lebih besar. Atau yang ketiga adalah side hustle. Sobat Cuan, side hustle itu zaman sekarang itu nggak mesti yang susah-susah gitu ya. Apapun bisa kalian lakukan. Misalnya bisa jadi virtual assistant, bisa jadi affiliate toko oren, toko hijau, dan toko-toko lainnya. Atau sekedar jadi content creator. Nah, selain itu kalau misalkan kalian mau tahu tips investasi untuk di era dolar yang lagi menguat saat ini, selain dengan saham-saham blue chip yang harganya lagi pada diskon, menurutku pribadi, jadi ini waktu yang tepat untuk kalian nyicil saham-saham terutama yang bagi dividennya tinggi di tahun depan. Kalian juga bisa diversifikasi ke obligasi pemerintah. Apalagi nih obligasi pemerintah yang tenornya 10 tahun itu sekarang udah ada yang yieldnya itu di kisaran 6,8 sampai 6,9%. Ini angka yang cukup baik. Ibaratnya kalian nggak perlu ngapa-ngapain aja udah bisa ngunci return 10 sampai 20 tahun ke depan 6,8 sampai 6,9%. Sobat Cuan, aku mau ngingetin, menurutku pribadi, obligasi pemerintah itu adalah instrumen yang semakin kesini akan semakin berharga. Kenapa? Kalau Sobat Cuan perhatiin tahun 2015 ya, ketika waktu itu suku bunga Indonesia itu sempat menyentuh 8-9% dan juga obligasi pemerintahnya itu sempat sentuh 10-12%. Saat ini ketika suku bunganya
paling tinggi di Indonesia cuma 6%, paling obligasi pemerintah kita tuh hanya sentuh 7%. Artinya apa? Artinya semakin maju sebuah negara itu pasti suku bunganya lambat laun akan semakin rendah ya. Ini terjadi juga misalnya seperti di China, di Amerika, dan juga di Jepang. Jadi kalau kalian meyakini Indonesia akan semakin menjadi negara maju, maka we never know 10 sampai 15 tahun lagi suku bunga kita itu tidak akan menyentuh level sekarang, sehingga yield dari obligasi pemerintahnya juga tidak akan setinggi di level sekarang. Untuk itu kalau kalian mau kunci yield obligasi pemerintah dari sekarang, ini adalah saat yang tepat. Oke, sekian dulu dari aku. Thank you Sobat Cuan semuanya, thank you Ega. Makasih Alif. Ya, oke Sobat Cuan, aku mau ngingetin untuk follow Instagram cuap_cuan dan dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuap Cuan. Aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, dan juga Ega Tirta, selaku research CNBC Indonesia. Pamit undur diri, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Iya.